Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Bapak Kiswoyo Adijo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah di tengah penantian investor, rilis suku bunga Bank Indonesia dan juga suku bunga The Fed. Namun di penutupan sesi kedua, pelemahan tampaknya sudah mulai terbatas Pak Kiswoyo. Saham-saham yang sebelumnya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan mencoba untuk berbalik arah, bahkan beberapanya sudah kembali ke zona hijau. Bagaimana analisis Anda? Nah, kalau kita lihat, ini kita memang lagi menunggu The Fed besok pagi ada meeting. Jadi kalau misalnya ada kenaikan sampai dengan 75 basis point itu juga tidak mengejutkan. Karena memang The Fed fokusnya adalah menurunkan inflasi mereka seperti itu. Terus juga kalau kita lihat memang IHSG itu kan tadi closing di 7188. Jadi saat ini IHSG itu support kuatnya dan menjadi level psikologisnya adalah 7000. Jadi selama di atas level 7000 itu masih aman. Kita tahu bahwa minggu kemarin dia mencoba break new high lagi, dan kita sebenarnya target kita untuk IHSG itu masih sama. Jadi sampai akhir tahun ini target IHSG masih 7.500, kita masih on the track gitu. Jadi memang saat ini range-nya IHSG cukup lebar dari bawahnya 7.000, atasnya itu adalah 7.500. Jadi kita masih on the track, jadi nggak usah khawatir dengan kenaikan suku bunga The Fed ataupun suku bunga BI. Jadi ini sudah dalam perhitungan kami semua, jadi semuanya masih sesuai, dan kita fokus ke dalam negeri di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia kami masih optimis full year dari Januari sampai Desember ini masih bisa 5% lebih. Tahun depan kita juga akan lebih kencang lagi karena tahun depan adalah tahun kampanye, karena tahun depannya lagi 2024 Februari kita ada Pilpres. Di tahun depan mungkin perputaran uang atau di ekonomi itu akan sangat kencang sekali. Jadi akan ada namanya kampanye atau bagi-bagi duit ke masyarakat. Masyarakat terima duit pasti akan belanja, konsumsi, ekonomi akan tumbuh dan berputar lebih cepat lagi. Baik. Jadi jangan takut lah gitu. Oke, Pak Kiswoyo, hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menembus level psikologis di 15.000. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah ini juga masih dalam kondisi wajar terjadi ketika The Fed berpeluang menaikkan suku bunga acuannya di 75 basis point kembali? Jadi memang kalau kita lihat, kita memang berbeda antara saat ini dengan tahun 98. Perbedaannya adalah pada tahun 98 kita membutuhkan US dollar dalam segala hal. Kalau kita lihat tahun ini itu kita pertama dalam ekspor impor ya. Kita ini kebanyakan beli impor barang kan dari Cina, itu kita sudah tidak membawa US dollar. Jadi kita transaksi perdagangan sebagian besar sudah tidak dengan US dollar, kecuali beli barang dari Amerika sendiri. Kita kebetulan dari Cina, dari Jepang, dari Korea Selatan, sesama ASEAN, dengan Uni Eropa pun kita sudah tidak bawa-bawa lagi US dollar, sehingga kebutuhan US dollar kita ini sudah tidak sebesar dulu. Terus juga tahun kemarin sebelum kenaikan suku bunga The Fed itu banyak surat hutang yang dalam bentuk US dollar sudah ditukar. Pada saat itu kan rupiah menguat drastis, ditukar ke rupiah, sehingga kebutuhan US dollar pun sudah menurun lagi. Sehingga kalau kita lihat kebutuhan US dollar kita ini tidak besar, beda sama dulu, kecuali mungkin untuk impor BBM itu pun kita lihat. Kalau memang, tapi kan impor BBM kita juga nggak beli dari Amerika kan, sehingga kita tidak terlalu membutuhkan cukup banyak US dollar. Sehingga makanya dengan kurs kita yang sudah 15.000 kok kita anteng-anteng aja ekonominya. Ya karena kebutuhan US dollar kita tidak seperti dulu tahun 98. Untuk hutang, untuk ekspor impor kita enggak, kita sudah kebutuhan US dollar kita sudah jauh lebih kecil lah gitu. Sehingga saya lihat kurs ini mau bergejolak kayak apapun kita aman gitu. Karena kita ekspor impornya sebagian besar dengan Cina, dan Cina dengan kita sudah rupiah yuan langsung. Dan itu sudah terjadi sebelum pandemi corona, sudah lama sih sebetulnya. Baik, Pak Kiswoyo, kenaikan suku bunga The Fed dan kenaikan juga suku bunga Bank Indonesia tampaknya ini sudah menjadi sentimen bulanan begitu. Bagaimana Anda melihat respon dari investor terkait jelang keputusan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia pada bulan ini? Apakah reaksinya juga sama dan sudah diprediksi sebelumnya? Atau bagaimana Anda melihat potensinya, Pak Kiswoyo? Kalau kita melihat mungkin BI akan menaikkan suku bunganya karena kita lihat The Fed juga sudah menaikkan suku bunga terus-terusan, tapi patut dicatat bahwa mungkin tahun depan The Fed sudah akan mulai melandai, karena tahun ini mereka akan agresif menaikkan suku bunga. The Fed tahun depan mungkin ketika ekonomi Amerika terpukul kembali, mengalami resesi, otomatis mau tidak mau The Fed akan mulai menurunkan kembali suku bunga. BI juga mungkin akan ikut menurunkan juga. Jadi memang
tahun ini kita lagi kejar-kejaran nih suku bunga The Fed naik, BI naik, tapi tahun depan mungkin akan berbalik karena itu terlihat ekonomi Amerika sudah mulai minus, artinya pertumbuhannya sudah mulai turun. Eropa juga, apalagi dengan kenaikan harga komoditi, inflasi mereka juga masih tinggi gitu kan. Dan untungnya kita adalah negara eksportir komoditi juga, kecuali BBM untuk minyak, oil itu mungkin kita masih impor, tapi di luar itu seperti nikel, CPO, terus juga yang lain-lain itu kita masih ekspor kan, jadi masih aman lah gitu. Jadi memang kelemahan kita adalah satu di komoditi oil saja. Makanya kan pemerintah menggalakkan mobil listrik dan sebagainya supaya kebutuhan oilnya menurun gitu, mengurangi impor kita di satu sisi yang lemah ini gitu. Baik, Pak Kiswoyo, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung bagaimana strategi untuk berinvestasi di pasar saham, terutama untuk jangka pendek ini, memanfaatkan momentum menunggu kenaikan suku bunga The Fed dan juga dari Bank Indonesia. Pemirsa, masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, untuk jangka pendek Pak, memanfaatkan momentum beberapa skenario kenaikan suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia. Bagaimana strategi berinvestasi? Mungkin sektor dan saham-saham apa saja yang bisa diperhatikan? Karena mengingat yang seperti saya katakan tadi, jelang penutupan sesi kedua hari ini, beberapa saham menjadi pemberat, diantaranya perbankan, energi, beberapa sahamnya justru sudah berbalik arah, bahkan sudah ada yang bergerak di zona hijau. Jadi memang kalau kita lihat kami masih optimis, saya bahwa IHSG masih menuju ke arah 7.500 karena itu kami selalu meningkatkan IHSG itu adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Jadi ekonomi Indonesia bukan besok, bukan bulan depan, tapi selama 6 bulan ke depan. Sementara kalau kita lihat sampai akhir tahun depan itu ekonomi kita masih kencang, masih naik ke atas. Oleh karena itu kita belinya adalah saham-saham penggerak IHSG yang besar seperti BCA, BRI, Mandiri, terus BBNI, BNI Partners, Astra, dan Telkom. Kalau kita tahu bahwa kemarin pada saat IHSG break new high itu adalah BCA dan Bank Mandiri break new high juga. Sehingga ada 4 yang belum break new high itu kami melihatnya ada di BRI dan Telkom, lalu setelah itu ada Astra dan BBNI. Jadi kami melihat setiap kali ada pelemahan IHSG, apalagi sampai turun di bawah 7.100, itu momen untuk beli. Karena mendekati level 7.000 kayaknya itu adalah level support kuatnya. Dan juga mungkin kita bisa memilih 1-2 saham lagi yang potensinya cukup besar untuk istilahnya kalau itu kan ya blue chip itu kan mungkin kenaikan maksimal mungkin hanya sekitar 20%, tapi kita bisa mencari saham lapis 2 yang menarik yang mungkin bisa jadi multi bagger sebagai pengimbang portofolio kita supaya bisa mendapatkan keuntungan maksimal lah begitu. Baik, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk jangka pendek ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo Adijo. Di antaranya adalah ada 4 saham pilihan, di antaranya adalah Telkom, supportnya di 4350, resistennya ada di 4650. Saya akan coba sampaikan ini. Dari perbankan big cap, BBRI supportnya di 4.450 maksud kami, resistennya di 4650, Saratoga atau SRTG supportnya di 2750, resistennya di 2950. Sementara saham pilihan yang keempat, ini adalah emiten pendatang baru, ada Rafi, juga direkomendasikan buy, supportnya di 200, resistennya di 250.